Thanks for making dinner. Always sit at me. 5,000. उसकी बात कहाँ से आई? नींद में नाम ले रहे थे उसका. तूने Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari India dengan judul The Wife. Film ini rilis pada tahun 2021. Menceritakan tentang pasangan suami istri yang dihantui oleh roh yang ingin balas dendam. Bagaimana keseruan film ini? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini jangan lupa subscribe dulu dong. Udah? Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Awal film dimulai dengan adegan seorang dukun ilmu hitam membuat sebuah tubuh yang terbaring meninggoy. Lalu berlanjut ke adegan seorang gangster yang bernama Vikram yang baru bebas dari penjara. Saat dia kembali ke kampung halamannya, mobilnya mogok. Tiba-tiba dia melihat sesosok berlari ke semak-semak. Lalu cerita beralih ke rumah yang tampak indah. Rumah tersebut dihuni oleh suami istri yang bernama Varun dan Arya. Mereka pun berbicara sambil bercanda bahagia di rumahnya. Kemudian Varun mengajak Arya untuk meletakkan kasur yang akan mereka gunakan untuk tidur. Lalu Arya meletakkan kasurnya. Sambil berbicara dia bertanya kepada Varun, "Kenapa kita tidak membangun sebuah keluarga?" Varun pun menjawab, "Bukankah kita adalah dua keluarga?" क्या है? लोन पे क्यों ना हम फैमिली शुरू करें? Arya pun berkata, "Kau tahu apa yang aku maksud sebenarnya?" Lalu Varun berkata, "Bagaimana kalau rencana kita ini kita beri waktu 2 tahun?" Sembari berbicara, mereka pun bermesraan di sana. Ketika mereka sedang asik bermesraan, tiba-tiba lemari kaca yang ada di dekat mereka bergerak sendiri. Mereka berdua pun menjadi penasaran. Varun pun mencoba mendekati dan membuka kaca tersebut. Setelah lemari tersebut terbuka, seekor burung keluar dari lemari tersebut. Sontak saja mereka berdua pun terkejut. Kemudian suara bel pun berbunyi. Varun pun bergegas untuk membukakan pintu. Sementara Arya asik menelpon dengan ibunya. Pagi harinya Arya sedang membuat minuman untuk mereka berdua. Ia pun melihat album foto di saat mereka menikah. Ketika ia ingin masuk ke kamar, tiba-tiba pintu kamarnya tertutup sendiri. Sontak saja Arya pun kaget dan histeris. Varun yang masih tidur terkejut karena Arya yang histeris. Varun yang terkejut menghampiri Arya dan memeluknya dan menenangkannya. Pada malam harinya, mereka pun mengobrol sambil bercanda. Saat Arya sendiri di rumah, tiba-tiba ada bayangan hitam lewat. Arya pun mencoba mengikuti dan melihat ke sekitar rumah. Kemudian Arya pun melihat mesin cuci mereka terbuka. Arya pun mendengar suara dari kejauhan. Karena penasaran, ia mencoba mencari asal suara tersebut. Tiba-tiba ia terkejut melihat pintu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Setelah itu, Arya pun mengunci pintu kamarnya. Tiba-tiba foto mereka pun terjatuh ke lantai. Dia lalu mengambil dan melihat foto itu. Terlihat foto mereka retak terbagi 2 bagian. Saat berbalik, Arya pun terkejut melihat seseorang. Ternyata itu adalah asisten rumahnya. Arya pun berkata jangan menakuti dirinya. Asisten rumah tangganya itu pun menjelaskan tentang pakaian yang dicuci kepada Arya. Malam harinya, Varun dan Arya duduk di ranjang. Arya bercerita kepada Varun tentang hal aneh yang terjadi hari ini. Ia merasa di rumah ini banyak hal-hal aneh yang membuat dirinya takut. Tetapi Varun dengan cepat menenangkan sambil mencairkan suasana malam itu. Saat tengah malam, ada sebuah telepon dari Vikram. Varun pun keluar kamar dan mengangkat telepon tersebut. Terdengar ia berkata bahwa jangan menghubungi dirinya lagi. Varun pun mengalami mimpi buruk malam itu. Pagi harinya, Varun pergi ke kamar mandi. Ia melihat bekas cakaran di punggungnya. Arya yang selesai berbelanja pun pulang ke rumah. Saat Arya mencoba menaiki lift, ternyata liftnya rusak.
Akhirnya Arya pun memutuskan untuk menaiki tangga dengan membawa barang belanjaannya. Setelah menyusun semua barang belanjaan, Arya meletakkan bunga di meja. Ketika kembali ke dapur, Arya pun terkejut karena semua lemari dapur yang telah ditutupnya kembali terbuka. Arya yang ketakutan menghubungi temannya dan menjelaskan hal-hal aneh yang terjadi di rumahnya. What do you mean you think your flat's haunted? और क्या explanation हो सकता है? Farun yang sedang bekerja melihat telepon yang sering dihubungi oleh Arya. Sedangkan Arya yang sedang menonton tidak menyadari bahwa handphonenya terbuka dan menghubungi Farun dengan sendirinya. Farun pun pulang ke rumah. Ia pun bertemu dengan Arya. Farun pun bertanya apa masalah yang terjadi dengan Arya. Ia menyalahi Arya karena menghubungi Farun yang ketika itu sedang rapat di kantor. Arya yang merasa tidak menelpon Farun mengambil HP-nya. Betapa terkejutnya Arya melihat HP-nya telah menelpon Farun. Ia mengatakan kepada Farun bahwa ini mungkin kesalahan pada HP. Ia menjelaskan bahwa Farun telah salah paham. Arya pun menceritakan hal-hal aneh yang ia temukan di dapur. Namun Farun yang marah tidak peduli lagi dan berlalu pergi. Act like one. समझे तुम? Suatu pagi terlihat Arya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Ia bertanya kepada Farun. Farun pun lantas berkata bahwa itu hanya perasaan Arya saja. Mereka pun berdebat hari itu. Pada malam harinya Arya dan temannya berada di rumah. Mereka menjalani ritual untuk mengusir roh di rumah itu. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan lonceng berbunyi dan membuat mereka kaget. Lalu handphone temannya berbunyi. Akhirnya teman Arya pun pamit untuk pulang. सुन, इसके बारे में करो. Hal-hal aneh semakin banyak terjadi. Puncaknya adalah saat bayi pembantu mereka meninggoy mengenaskan di rumah itu. Farun tetap saja menganggap itu adalah keteledoran pembantunya yang tak bisa menjaga dengan baik anaknya saat dia sedang bekerja. Merasa gangguan arwah sudah terlalu parah, sementara suaminya tak pernah percaya. Arya pun meminta bantuan kepada paranormal ternama yang bernama Dr. Emadas untuk mengusir roh jahat di rumahnya. हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम बहुत खुश हैं. Sesampainya di rumah, Arya dan Raima melihat Farun bersama dengan seorang polisi yang sedang menyelidiki kasus kematian itu. Arya dan Farun pun kembali berdebat dengan hal itu. Farun mengatakan jangan membawa orang lain lagi karena sudah cukup hal aneh yang terjadi di rumahnya. Namun Arya berusaha agar semua masalah di rumah ini bisa diatasi. Raima yang berada di rumah itu mendengar lagu bernuansa menakutkan. Dia melihat makhluk mengerikan. Raima mengatakan bahwa arwah itu bukan penghuni rumah baru mereka. Arwah itu berasal dari tubuh Farun dan ingin membuat Farun meninggoy. Raima menjelaskan bahwa arwah itu adalah perempuan yang bernama Sarika. Arya pun meminta bantuan agar masalah dia dan Farun bisa diselesaikan. Raima pun menjawab mungkin, dan mereka harus mencari tahu siapa itu Sarika. Farun yang tak terima mengusir Raima. Arya pun menyusul Raima keluar. Raima memberitahu bahwa ia keluar kota malam ini. Ia memberikan sebuah kartu nama konselor jika terjadi sesuatu. Raima menjelaskan bahwa Sarika ingin hubungan Arya dan Farun berakhir. Jika itu terjadi, semua akan berakhir. सारिका तुम्हारी शादी तोड़ना चाहती है और ये खत्म हो गई. Pada malam harinya, Arya dan Farun pun wik-wik di kamar. Saat sedang pemanasan, ternyata pintunya terbuka. Terlihat Arya yang membuka pintu. Ia terkejut melihat suaminya. Suaminya pun yang sedang wik-wik bersama Arya itu juga terkejut. Dan tiba-tiba Arya yang di atas Farun menghilang. Akhirnya mereka pun pergi ke sebuah minimarket untuk membeli minuman. Di mobil Farun menceritakan masa lalunya, di mana pada umur 13 tahun ketika ia melihat saudaranya untuk terakhir kali, yaitu Vikram yang lebih tua 3 tahun, ia menceritakan tentang ayahnya yang egois. Ayahnya pernah meminjamkan uang ke petani, namun gantinya ia melecehkan putri petani tersebut. Ayahnya merasa terhina karena dilaporkan ke polisi.
और जब किसान ने आवाज उठाई पुलिस में जाऊंगा आपके खिलाफ रिपोर्ट करने तो मेरी Lalu ayah mengajak Vikram dan Varun untuk bertemu dengan seorang penyihir. Penyihir itu membantu ayahnya untuk membuat anak petani itu meninggoy. Namun imbalannya, penyihir meminta Varun untuk menikahi putrinya. Pada saat bulan purnama, mereka pun akhirnya menikah. Kapanpun Varun bersama Vikram, perempuan itu selalu mengikutinya. Lalu tibalah hari itu, di mana perempuan itu sedang bersepeda. Ia dipukuli oleh Vikram. Vikram pun menyeretnya dan membuat gadis itu meninggoy. Varun yang seharusnya bisa menyelamatkan dan menghentikan perbuatan Vikram malah memilih kabur. Setelah kejadian itu, sikap Varun pun berubah dan Vikram selalu diliputi masalah. Ia selalu keluar masuk penjara. Lalu diketahui Vikram telah meninggoy. Hal itu diketahui setelah temannya mengabarkan kepada Varun. Berikutnya Sarika mengincar Varun. Arya pun lalu menenangkan suaminya dan mereka pun berpelukan. Paginya, Varun membelikan Arya tiket untuk pergi ke tempat ayahnya agar Arya tidak diganggu. Namun Arya berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan Varun. Apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama. Malamnya Raima datang ke rumah mereka. Raima menjelaskan mereka harus melakukan sesuatu malam ini. Lalu Varun pun bertanya apa yang harus dilakukan. Temui Ganesh dan dia akan membantu kita malam ini, ujar Raima. आप लोग तैयार हैं? इन करना Lalu rencana untuk mengusir Sarika dilakukan. Ganesh mengikat Varun di meja agar bisa menyelamatkan diri mereka semua. Ganesh pun menjelaskan cara yang pertama untuk mengusir Sarika, yaitu memasukkan Sarika ke tubuh Varun. Lalu Ganesh mengikatkan tas kecil ke kaki Varun. Tas yang pertama berisi air untuk masuk ke alam gaib, sedangkan tas yang satu lagi berisi pasir agar tetap di dunia. Ganesh pun mengikatkan Varun agar jangan terlepas dari pasir. Raima juga mengingatkan tidak ada sesi kedua untuk dilakukan. Ganesh akan membawa Sarika ke dunianya dan dia akan berusaha tinggal di sini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selama itu. Akan ada hal-hal aneh yang terjadi. Jangan bertanya maupun teralihkan. Jangan lupa dengan dirimu dan apa yang kamu buat di sana, terang Raima. और वो यहाँ रुकने के लिए। इस दौरान क्या होगा किसी को नहीं। Akhirnya Varun paham dan siap melakukannya. Setelah diberi arahan oleh Raima, akhirnya Varun tiba di sebuah ruangan di mana dinding rumah itu terdapat banyak tulisan. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh penampakan Vikram dan membuat gelap di sana. Lalu ia mencari korek agar bisa menerangi ruangan itu. Setelah dapat, ternyata ia kembali terkejut melihat penyihir ngegantung. Setelah berputar, ia kembali melihat penyihir itu. Ia kaget melihat penyihir itu hidup kembali dan mendekati Varun. Varun terjatuh di sebuah tempat mirip kuburan. Lalu Varun pun diserang oleh kelabang. Varun berusaha membuang kelabang-kelabang itu. Penyihir itu lantas membawa mayat untuk dikubur di sana. Varun pun melihat sebuah ruangan yang bercahaya. Ia pun menuju ke sana. Namun saat menoleh ke belakang, penyihir hilang. Ia kemudian masuk ke ruangan itu. Lalu melihat penyihir menangis menutupi wajah mayat dan berlalu pergi. Varun pun membuka penutup mayat tersebut. Ternyata hanya daun. Tiba-tiba Varun pun dicekik. Terlihat Varun di kehidupan nyata perutnya membuncit dan nafasnya bau. Terlihat Sarika telah masuk ke dalam tubuhnya. Raima pun menjelaskan ke Sarika bahwa Varun tidak bersalah. Yang bersalah telah meninggoy. Raima menyuruh Sarika pergi dari kehidupan Varun. Tiba-tiba lampu pun kedap-kedip. Varun terangkat seperti melayang. Raisa yang mencoba mengusir Sarika. Raima yang mencoba mengusir Sarika dipukul sehingga membuat Raima terjatuh. Ganesh pun memanaskan telapak tangan Varun agar bisa mengusir Sarika pergi dari Varun. Dengan perlawanan yang cukup sengit, akhirnya roh Sarika pun berhasil keluar dan pergi meninggalkan Varun.
Lalu Varun pun tersadar. Varun dan Arya saling berpelukan. Cerita pun berlanjut. Terlihat Varun akhirnya tidak mau egois lagi dengan mengejar pekerjaan dan impiannya. Ia ingin memiliki keturunan bersama Arya dan mereka pun berpelukan. I'm serious. Pada suatu ketika, Arya pergi mengunjungi Raima. Ia pamit kepada Varun. Varun yang ketika itu lagi keramas, kembali teringat akan kejadian yang mengakibatkan Sarika meninggoy oleh Vikram. Lalu setelah selesai mengenakan baju, terlihat Sarika berada di tempat tidur Varun. Varun pun terkejut bukan main. Ia bertanya, kenapa Sarika kembali ke sini? Bukankah ia telah pergi dari dunia ini? Tiba-tiba ia bertatapan dengan Varun. Dan Varun yang ketakutan pun mundur. Tiba-tiba dia terpeleset dan jatuh dari balkon rumahnya. Dan cerita pun berakhir. Menurut gue film ini cukup bagus untuk ditonton. Misteri yang terjadi membuat jantung penonton dibuat berdebar. Pesan yang dapat gue ambil dari film ini, jangan melakukan suatu masalah di waktu muda, apalagi memakai ilmu hitam. Hal itu dapat membuat diri kita diganggu oleh makhluk gaib di masa depan. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.